Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat REST API dengan menggunakan Node.js, dan untuk nanti frameworknya kita akan menggunakan Express, dan untuk ORM-nya nanti kita akan menggunakan Prisma. Lalu apa sih yang akan kita buat? Di sini kita akan membuat CRUD yang sangat cukup sederhana, yang mana nanti kita akan membuat CRUD untuk produk. Untuk tabelnya sendiri itu nanti kita beri nama dengan produk, yang mana di tabel produk ini terdapat kurang lebih sekitar 6 field. Yang pertama itu ada field ID, ini itu sebagai PK dan juga auto increment dengan tipe data integer. Yang kedua nanti ada name, untuk tipe datanya varchar. Ada juga description, untuk tipe datanya varchar. Selanjutnya ada image, tipe datanya varchar. Lalu ada video, tipe datanya juga varchar. Dan yang terakhir itu ada price ya, harga, tipe datanya itu integer. Jadi nanti kurang lebih untuk tabel yang akan kita buat seperti ini, kita ada 6 field ya. Selanjutnya untuk di API yang nanti akan kita buat, kurang lebih nanti akan terdapat 5 endpoint. Yang pertama itu endpoint untuk kita mendapatkan data secara keseluruhan. Ini untuk endpointnya /API v1 products. Untuk HTTP metodenya itu nanti kita menggunakan get ya. Lalu di sini ada find one atau find by ID. Untuk endpointnya API v1 products. Nah ini untuk titik 2-nya itu ID ya. Ini tuh maksudnya apa? Titik 2 ID ini tuh bisa kita sebut sebagai params dengan nama ID. Untuk HTTP metodenya nanti ini kita gunakan get. Lalu nanti untuk create-nya ini untuk endpointnya /API /v1/products. Untuk HTTP metodenya ini nanti kita akan menggunakan post. Lalu setelah create ada update. Untuk update ini endpointnya berarti /API /v1/products. Lalu di sini juga terdapat params ID ya, yang berfungsi untuk nanti kita mengupdate ID dengan nomor berapa. Untuk HTTP metodenya itu kita gunakan put. Dan yang terakhir ada untuk delete-nya. Delete di sini untuk endpointnya itu API /v1/products. Di sini terdapat paramsnya juga ya, ID. Yang mana nanti ID ini tuh yang akan kita delete. Untuk HTTP metodenya di sini kita akan menggunakan delete. Jadi kurang lebih di sini kita akan membuat 5 endpoint untuk find all, find one, create, update, dan delete. Oke, selanjutnya untuk requirement-nya sendiri, yang pertama sudah jelas ya, di sini kita perlu menginstal Node.js itu sendiri. Di sini nanti saya akan menggunakan Node.js versi 18. Nanti teman-teman dapat mengikuti versi Node.js yang saya gunakan, atau menggunakan versi Node.js yang lebih besar atau yang lebih kecil ya. Jika teman-teman belum berhasil melakukan instalasi Node.js ataupun barangkali belum pernah menginstal Node.js, teman-teman dapat menonton video saya di link ini. Yang kedua nanti untuk database-nya di sini kita menggunakan MySQL. Lalu untuk framework dari Node.js-nya kita akan menggunakan Express. Untuk ORM-nya nanti kita akan menggunakan Prisma. Dan yang terakhir nanti untuk validatornya kita akan menggunakan salah satu package dengan nama Joy. Oke. Pertama kita buat database-nya terlebih dahulu ya. Kita beri nama misal Node.js Prisma seperti ini. Nah ini untuk framework Express-nya ya, merupakan salah satu framework yang sangat cukup terkenal juga di Node.js dan sudah cukup lama juga ya untuk framework Express ini.
Lalu nanti untuk ORM-nya di sini kita akan menggunakan Prisma nih. Yang katanya nih ya, Next Generation Node.js and TypeScript ORM. Kalau kita lihat di sini itu ini ada apa itu Prisma, lalu mengapa menggunakan Prisma. Nah, ini teman-teman dapat langsung membaca di URL ini ya. Lalu untuk database konektornya juga ada Postgre, MySQL, SQLite, MongoDB, dan lain sebagainya nih. Jadi selain MySQL, untuk konektornya itu sudah cukup beragam ya yang supportnya. Oke, kita langsung coba simulasikan saja ya. Bagaimana cara kita membuat CRUD dengan menggunakan framework Express. Dan untuk ORM-nya nanti kita akan menggunakan Prisma. Oke, pertama kita buat untuk struktur project-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita buat dengan nama misal Node.js Prisma ya, seperti ini. Ini saya buka IDE yang biasa saya gunakan, Visual Studio Code. Ini kita masukkan saja. Oke, ininya coba kita cek terlebih dahulu. Kita ganti ke recording. Kita buka terminal. Di sini saya akan menggunakan Gitbase ya. Coba cek dulu nih untuk Node.js versionnya. Oke, ternyata di sini saya menggunakan 16. Saya switch dulu deh ke 18. Oke, kita coba cek kembali. Nih, sudah versi 18 ya. Yang pertama di sini kita akan menginstal untuk framework Express-nya terlebih dahulu. Untuk perintahnya itu ada di sini ya. pm install express min save. Kalau kita tambahkan min save berarti nanti akan masuknya di package.json-nya. Kalau kita lihat nih akan masuk ke sini. Jadi nanti kalau project ini tuh pindah di komputer atau laptop yang lainnya tuh otomatis sudah diberitahu bahwa project ini tuh depends ke salah satu framework itu Express ya. Oke, selanjutnya kita install untuk Prisma-nya. Perintahnya npm install Prisma ya. Di sini min save sebagai dev dependency. Oke, selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi untuk Prisma-nya. Perintahnya npx prisma init data source provider. Di sini saya menggunakan MySQL. Jika berhasil nanti akan terbuat pertama satu file .env ini, lalu yang kedua itu satu buah folder Prisma ya, dimana nanti di sini itu terdapat satu file nih, skema Prisma. Fungsinya untuk nanti kita membuat table-table yang akan kita buat nanti ya. Pertama kita akan sesuaikan .env-nya terlebih dahulu. Ini untuk username-nya root, password-nya 0, localhost port 3306, database-nya kita beri nama tadi itu Node.js Prisma ya, seperti ini. Lalu di skema Prisma-nya kita akan buat nih untuk model produknya. Model produk seperti ini. Pertama ada ID ya, ID integer, add ID, add default, kita gunakan auto increment seperti ini. Ada name, string, ada description ya, string, ada untuk image nih, string, ada untuk video, string, terakhir ada untuk price atau harga, integer. Oke, jadi untuk model produk itu kurang lebih seperti ini ya.
Selanjutnya kita akan membuat untuk file migration-nya. Perintahnya itu dapat menggunakan npx prisma migrate dev ya, seperti ini. Oke, ini kita diminta untuk menginputkan nama migration-nya. Misal kita beri nama create product table ya, seperti ini. Oke, ini nanti selain terbentuk satu buah file migration-nya ya, untuk ininya kita tunggu sebentar prosesnya. Karena nanti sekalian dia akan melakukan running untuk generate migration-nya ya. Jika berhasil, di sini terbuat nih satu buah file .sql-nya. Nama tabelnya produk, ini terdapat field-nya dan lain sebagainya. Dan jika berhasil itu nanti di sini itu dia akan terbuat dua buah table. Pertama table produknya, yang mana yang tadi kita buat di model. Dan yang kedua itu ada table Prisma Migration. Di sini itu memberitahu ya untuk informasi mengenai migration yang telah kita lakukan. Oke, selanjutnya di sini kita akan menginstall untuk validatornya ya, Joy. npm install joy min save. Oke, ini telah selesai. Oke, pertama di sini saya akan membuat folder untuk src-nya ya. src, di dalam src nanti saya akan buat folder modules. Dalam folder modules nanti akan saya buat folder produk. Dalam produk akan ada controller. Di sini service dan yang terakhir repositorinya. Seperti ini. Selanjutnya ini saya tutup terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat untuk file helpernya ya. Helper seperti ini. Saya akan buat satu file nih untuk terkoneksi nanti dengan prismanya. Saya beri nama db.js seperti ini. Nah, di sini kita akan buat satu buah variabel prisma client. Require-nya itu berarti prisma client ya. Const prisma sama dengan new prisma client dot prisma client seperti ini. Terakhir kita akan ekspor saja nih untuk prismanya. Oke, selanjutnya saya akan buat untuk repositorinya. Saya buat file di sini, saya beri nama produk ya, produk repository.js. Nah, di sini saya require ke database yang helper tadi kita buat. Helper ini ya, db. Sini saya buat nih const pertama untuk find one-nya. Di sini asing, parameternya id ya. Oke, di sini kita return nih, return await db dot product dot find unique. Apa sih yang ingin kita cari? Di sini kita carinya where nih id. Jangan lupa titik 2-nya. Oke, seperti ini. Oke, ini kalau kita buka itu dia seperti di delegate di sini nih, produk delegate. Jadi nanti sepertinya ini semakin banyak untuk table yang kita buat akan semakin cukup besar nih file yang index.ts-nya. Oke, kita lanjut ya. Const find all asing seperti ini. Return await berarti db.product ya, find many berarti find many. Nah, ini ya.
Kalau teman-teman ingin tambahkan parameter misal untuk offset atau limitnya, di sini itu sudah bisa ya, misal nih mengambil 10 data menggunakan tag 10, lalu misal kita ingin hanya melakukan select spesifik, dapat digunakan di sini ya. Oke, selanjutnya find one, find all, kita buat untuk create-nya. Create seperti ini. Asing, ini ada datanya. Kita return berarti await database ininya berarti produk ya. Create. Nah, di sini kita akan masukkan untuk datanya seperti ini. Selanjutnya ada untuk update ya, kita beri nama update by ID. Asing berarti parameternya ID, lalu ada data juga. Returnnya berarti await db.product.update ya, berarti seperti ini. Ini ada where-nya nih, where-nya itu ID, lalu ada datanya yang akan kita lakukan update. Selanjutnya kita buat untuk delete-nya. Delete by ID sama dengan asing ID. ID saja cukup ya. Oke, ini kurang ininya nih, arrow function-nya. Nah, sini berarti return await db.product.delete ya, seperti ini. Nah, ini berarti kita tambahkan where ID seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita akan ekspor saja untuk fungsi-fungsi yang kita telah buat. Modul.export seperti ini. Ada find one, find all, lalu ada create ya, ada update by ID, lalu ada delete by ID. Oke, jadi kurang lebih untuk repositorinya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buat untuk service-nya. Kita buat product service.js. Sini berarti kita buat satu variabel product repository ya, seperti ini. Require-nya berarti ke repository, produk repository ya, seperti ini. Kita buat const find one asing, di sininya ID ya. Ini berarti kita akan return nih, return await produk repository find one ID-nya, lalu ada yang find all asing, ininya kosong parameternya, return await produk repository find all seperti ini. Selanjutnya ada untuk create-nya ya, asing berarti di sini ada datanya nih. Nah, di sini kita akan return await produk repository create, kita kirim datanya. Selanjutnya ada update nih, update by ID ya, asing berarti di sini ada ID lalu datanya. Kita return await berarti ini produk repository update by ID, ID-nya lalu datanya. Terakhir ada untuk delete by ID. Asing di sininya berarti ID saja cukup. Di sini berarti return-nya await produk repository, kita buat delete by ID-nya, ID. Terakhir kita masukkan ke modul export saja, modul.export
export seperti ini. Find one, find all, create, update, dan delete ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat controllernya nih. Kita beri nama product controller.js ya, seperti ini. Oke, di sini berarti product service ya, sama dengan require. Sini berarti ke ini ya, ke yang service, product service. Sini kita butuh joy juga nih untuk validatornya, joy dengan require joy-nya seperti ini. Kita buat nih find one, berarti di sini nanti akan ada request dan responnya ya. Ini berarti kita buat satu variabel product sama dengan await product service find one, id-nya kita dapat dari rec.params.id ya, seperti ini. Kita kirim JSON-nya saja, berarti product. Selanjutnya find all ya, async request respond. Itu request dan respon tuh nanti akan kita kirim dari express-nya ya. Products sama dengan await product service find all, seperti ini. Res.json-nya itu berarti products. Next-nya kita buat untuk create-nya async request respon. Nah, di sini kita buat skema untuk validatornya ya. Joy.object seperti ini. Oke, jadi pertama di sini kita buat untuk name nih. Name joy.string ya. Kita buat required saja, mandatory. Setelah name itu ada description. Description ini kita copy saja sama ya. String required. Lalu ada image sama ada untuk video, terakhir price. Nah, untuk price ini berarti kita ganti menjadi number ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya berarti kita gunakan try saja, try catch seperti ini. Catch-nya ini ya. Error, misalnya kita kirim nih JSON, errornya apa? Sini kita await, kita coba lakukan validasi ya, skema validation async rec.body berarti. Nah, ini kalau berhasil berarti const product sama dengan nanti di sini await product service create. Di sini berarti akan ada untuk rec.body-nya ya. Kita kirim saja nih res.json produknya. Oke, selanjutnya kita bikin untuk update-nya. Update by id ya, seperti ini. Async request respon. Nah, ini kita gunakan arrow function. Const-nya ini kita bisa copy dari ini saja karena sama. Kita copy saja, kita buat untuk try catch-nya seperti ini. Nah, ini berarti res.json ya. Errornya lalu di sini scheme.validation async berarti rec.body-nya. Ini kita buat const product sama dengan await product service berarti di sini update by id ya. Nah, di sini berarti rec
params.id, lalu ada rec.body ya, seperti ini. Lalu jika berhasil kita REST.json saja produk. Terakhir kita buat untuk delete-nya, const delete by id seperti ini. Asing di sini regress ya. Sini kita buat nih const produk sama dengan await product service delete by id rec.params.id nya. Ini kita kirim saja nih REST.json produk. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang dapat kita improve ya. Misal di update ini kita cek dulu nih apakah datanya sudah ada atau belum, lalu misal di delete kita cek juga apakah datanya sudah ada atau belum, dan masih banyak sekali yang dapat kita improve. Tapi di sini kita akan membuat yang sangat cukup sederhana saja. Selanjutnya di sini kita akan melakukan ekspornya terlebih dahulu. Ada find1, find all, create, update by id, dan delete ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat untuk routingnya ya, atau rootnya. Kita buat folder dengan nama root, di dalamnya kita beri nama api.js seperti ini. Nah, di sini kita require untuk product controllernya ya. Require berarti modul product controller. Ini kita modul.export ya, asing. Nah, sini ada app dari expressnya. Sini app.get ya. Sini kita beri nama API v1 products, lalu di sini product.findAll seperti ini. Selanjutnya ini kita bisa copy saja. Ini ada ID ya. Metodenya tetap get, ininya berarti find1. Pindahkan dulu deh ke atas seperti ini. Lalu ada untuk post ya, kita copy saja ini app.post, berarti ininya create. Lalu ada untuk update-nya, update by id, ininya kita ganti menggunakan tadi tuh put ya, put. Terakhir kita buat untuk delete-nya. Ini delete ya, seperti ini. Oke, kurang lebih untuk routingnya seperti ini ya. Jadi ada 5 untuk find1, find all, create, update, dan delete. Selanjutnya di sini kita akan buat untuk app.js-nya seperti ini. Nah, sini pertama kita akan gunakan untuk express-nya itu sendiri. Require berarti express ya, seperti ini. Ini konsep sama dengan express. Portnya kita gunakan port 8000 saja. Kita app.use. Nah, ini agar kita dapat melakukan pengiriman data dengan menggunakan JSON ya, express.json seperti ini. Nah, ini untuk routingnya ya, require src routing API. Kita kirim nih app-nya. Ini kita listen nih, listen di port 8000. Ini kita konsol log saja ya. Misal aplikasi berjalan di port variabel port ya. Oke, selanjutnya berarti kita coba running saja nih dari aplikasinya. Untuk melakukan runningnya kita dapat menggunakan perintah node app.js, atau di sini saya menggunakan node-mon ya, agar nanti ketika
ketika ada source code yang saya ganti itu akan otomatis ke reload ya. Notmon app.js. Oke, ini ya berjalan di port 8000. Lalu bagaimana sih cara kita melakukan testing ke API yang telah kita buat? Sebenarnya terdapat banyak cara ya untuk kita mencoba mengakses ke API yang telah kita buat ataupun API yang orang lain buat. Di sini salah satu tools yang sangat cukup membantu kita sebagai developer untuk kita dapat mengakses sebuah API yaitu Postman. Kita buka saja. Oke, ini ya untuk tampilan Postman-nya. Di sini kita buka berarti localhost 8000 PI v1 products ya, kita coba get. Oke, ini datanya masih kosong ya karena memang kita belum melakukan insert data. Kita coba saja nih untuk insert datanya. Untuk URL-nya ini untuk body yang akan kita kirim, raw, formatnya JSON. Pertama itu ada untuk ini ya, variable atau object name. Misal name-nya di sini saya beri nama belajar express dan Prisma. Lalu ada untuk description-nya ya. Description-nya misal bagaimana cara menggunakan Express dan Prisma. Selanjutnya ada untuk image-nya. Misal image-nya di sini saya menggunakan ini saja firewall.com. Lalu ada untuk video. Misal di sini saya menggunakan firewall.com. Terakhir ada untuk price-nya nih. Misal harganya 100.000 ya. Kalian gak nih? Oke. Nih. Kita beauty ini kurang. Beauty kita coba kirim ya. Ini untuk HTTP metodenya post, kita coba send. Oke, ini datanya berhasil kita kirimkan. Jika kita lihat di sini, oke, ini datanya telah berhasil masuk ya. Kita coba get. Oke, ini sudah ada. Nextnya coba kita get berdasarkan ID-nya ya. Berarti tadi 1. Oke, ini error. Coba kita lihat problemnya. Kita lihat berarti ini tuh di repository. Kita lihat ya. Oke, ini karena tipe datanya itu integer ya, berarti ini perlu kita parse dulu nih. Kita parse dari service-nya saja. Di sini berarti ya nih kita ganti menjadi parse integer ID. Yang delete juga kita update ya. Ya, errornya ya. Invalid value provide. Dia berharapnya integer tapi kita kirimnya string. Kenapa? Karena di params ini tuh dia akan membuat tipe datanya menjadi string ya. Jadi perlu kita convert dulu ke integer. Kita coba kembali. Jadi masih error. Produk update. Oh, ini yang find one-nya nih. Parse integer ID ya. Oke, kita save lagi. Nah, ini kalau menggunakan Notmon itu dia otomatis akan ke reload ya jika terdapat perubahan dari source code kita. Kita akses kembali. Oke, ini berhasil ya. Selanjutnya kita coba update saja. Kita copy ini ya, put raw JSON. Sini kita beri nama update saja ya. Update. Nah, ini misal update terakhir misal harganya kita ganti. Kita coba validatornya dulu ya, berfungsi atau tidak.
Ini nih. Oke, ini ya errornya ya. Details message price is required. Kita coba update. Oke, ini berhasil kita update ya. Oke. Delete seperti ini. Kita coba. Nah, ini berhasil. Coba kita get. Oke, datanya telah berhasil kita hapus ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya telah berhasil kita hapus. Oke, kurang lebih seperti itu ya bagaimana cara kita membuat sebuah REST API dengan menggunakan Node.js dan Framework Express dan ORM Prisma. Jika teman-teman terdapat kendala ataupun terdapat pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk join ke Discord. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.